Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyida syuhur wa anzala fihi al-Qur'an hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu cepat sekali rasanya berlalu. Malam ini kita memasuki malam ke-17 di bulan suci Ramadan. Di Indonesia, biasanya malam ini diperingati sebagai sebuah peringatan nuzulul Quran. Barangkali kita bersepakat bahwa peringatan nuzulul Quran bukan hanya sebuah seremonial, bukan hanya sebuah catatan dalam sejarah, tapi bagaimana peringatan nuzul Quran ini menjadi momentum perenungan antara hubungan kita dengan Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah bertanya sama guru saya. Saya bertanya, "Ustadz, bagaimana cara mengukur kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala?" Simpel sekali beliau menjawab. Kata beliau, "Lihat saja interaksinya dengan Al-Quran." Saudaraku yang dirahmati Allah, barangkali ada sebuah analogi. Jika saya berstatement bahwa saya memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Padahal, faktanya, jarang sekali saya berkomunikasi dengan beliau. Jadi saya bilang sama orang-orang, "Wah, saya mah dekat banget sama Imam Besar. Oh, saya ngajar di Masjid Istiqlal." Padahal realitanya, saya hanya berkomunikasi mungkin sekali seumur hidup saya dengan beliau. Maka saya tidak berhak mengklaim dan menyatakan bahwa saya memiliki kedekatan yang intens dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan saudaraku, Al-Quran adalah kalamullah. Bagaimana mungkin kita mengklaim dan menginginkan memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala manakala kita tidak memiliki kedekatan atau interaksi yang intens dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah potongan ayat yang Allah firmankan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan inilah atau di bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Qur'an yang menjadi berkah buat kita semua. Berkah bukan hanya bagi yang membacanya, tapi juga bagi yang merenunginya, menghayatinya, menghafalkan, dan tentu saja bagi orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri. Ada beberapa fase yang dijelaskan para ulama mengenai peristiwa nuzul Al-Quran itu sendiri. Mulai dari turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke Allahul Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah fis sama'id dunya secara utuh, duf'atan wahidan, secara keseluruhan, untuk kemudian turun langsung kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Dan pertanyaannya atau tahapan selanjutnya barangkali kita boleh bertanya sama diri kita masing-masing, selanjutnya bagaimana bisa Al-Quran itu turun ke hati kita masing-masing? Sehingga ayat demi ayat di dalamnya mampu menenteramkan hati, menjadi sebuah zikir yang menenteramkan hati, menjadi sebuah pilar-pilar yang mengokohkan iman, menjadi sebuah tembok-tembok yang menguatkan jiwa, dan yang menjadi api yang membakar semangat kita untuk terus belajar, untuk terus beribadah, dan untuk terus berbuat baik kepada sesama. Saudaraku yang dirahmati Allah, nuzulul Quran adalah momen penting yang menghasilkan banyak sekali perubahan di seluruh dunia. Perubahan masyarakat yang tadinya begitu kelam menjadi sangat bercahaya. Perubahan masyarakat yang tadinya penuh dengan kerusakan, keonaran, kezaliman, berubah menjadi masyarakat yang adil, yang makmur, yang rahmatan lil alamin. Al-Quran adalah sebuah karunia yang besar, hadiah yang istimewa bagi kita semua. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka ketika kita ingin berhasil, ingin sukses, maka Al-Quran. Ketika hidup kita juga Allah uji dengan begitu banyaknya masalah, ujian, pusing, sakit, maka solusinya pun adalah Al-Quran. Kalau kita lihat benda-benda di sekitar kita, ada handphone misalnya. Ketika kita beli handphone,
Barangkali di dalam box handphone tersebut tidak hanya ada handphone saja, ada juga barangkali charger, dan satu hal lain yang biasanya ada adalah manual book atau buku panduan atau buku pedoman bagaimana cara mengoperasikan fitur-fitur yang ada di dalam handphone tersebut sesuai dengan target atau garis yang sudah dibuat oleh pencipta handphone tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja ketika hidup di dunia. Allah hadirkan Al-Quran yang menjadi hudal lil muttaqin. Di dalamnya ada contoh-contoh mulai dari manusia-manusia yang paling mulia sampai orang-orang yang begitu Allah hinakan. Lalu pertanyaannya, kita mau jadi seperti yang mana? Di dalamnya juga Allah telah paparkan dengan jelas hal-hal yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Hal-hal apa yang Allah cintai dan hal-hal apa yang Allah benci. Maka mari dengan Al-Quran kita berkomitmen, berusaha bagaimana kita bisa mencintai apa yang dicintai oleh Allah walaupun kita sendiri membencinya. Dan tentu kita berkomitmen ikut membenci apa yang dibenci oleh Allah walaupun di dalam hati kita menyukainya atau mencintainya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi sebuah momentum perbaikan hubungan interaksi kita dengan Al-Quran itu sendiri. Allah mudahkan kita untuk dekat dengan Al-Quran, memiliki kedekatan dengan Al-Quran. Kalau kita ingat, mayoritas kita adalah guru-guru yang hari-harinya senantiasa menyampaikan kata-kata surga, kebaikan-kebaikan kepada murid-murid kita. Jangan sampai surga hanya ada pada milik mereka, murid-murid kita, sementara kita yang jauh. Saya begitu khawatir nanti di yaumil qiyamah, jangan-jangan anak-anak kita, murid-murid kita mencari kita. Mereka mengatakan, "Pak, Bapak di mana? Saya sudah di depan surga Firdaus yang dulu pernah Bapak ceritakan." Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat berbahagia bersama Al-Quran. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabil. Semoga kita menjadi mereka, orang-orang yang Rasulullah sebutkan akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Kenapa? Karena kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.